Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa la tu'ashir lana fi laili wan nahar innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad biyadi khalatil lati adrikni. Allahumma bihaqqi Yusuf wa bihaqqi Daud wa bihaqqi Sulaiman wa bihaqqi Musa wa bihaqqi Isa wa bihaqqi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa askina sabaran kasiran wa tulaban kasiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal Hamdu ma minkal faraju wa ilaika mustaka wa bikal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, pagi ini baru saja kita sama-sama melaksanakan senam hijayah Indonesia jurusan ke-8 sampai ke-15. Alhamdulillah, sebelumnya kita baca surat Yasin, baca At-Taghabun dan berzikir bersama, dan alhamdulillah tadi kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi patut bersyukur karena kita punya kaidah, ketentuan yang bisa dipastikan. Kalau kita mau menyelamatkan dunia dan akhirat kita, selamatkanlah sholat kita. Sholat kita diantaranya yang lebih nilainya tinggi dibanding sholat berkesendirian adalah sholat subuh berjamaah. Jadi sekali lagi, sholat subuh berjamaah. Bayangkannya, ini hanya ilustrasi, bayangkannya. Ketika Kangjeng Nabi Adam pertama turun di muka bumi, nggak ada manusia yang lain berpersendirian di muka bumi. Itulah gambaran daripada sholat subuh. Mohon hanya kepada Allah. Dunia ini kayak apa? Manusia yang lain nggak ada. Ada, ya. Siti Hawa hanya beradanya di mana tidak tahu, diletakkannya tempatnya berbeda. Itu yang pertama, kepentingannya sholat subuh. Nah, sholat subuh itu induknya waktu subuh, induknya bangun subuh, induknya memulai induknya. Karena itu sekali lagi, kalau mau memperbaiki sholat, mulailah dengan sholat subuh dan mulailah dengan berjamaah. Karena kita masing-masing nilai kita ini tidak sama. Satu ada kekurangan, satu ada kelebihan. Dengan sholat subuh dihitung semuanya kelebihannya saja, karena kita berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu ingin menanggapi mengenai senam. Setiap kali itu senam, saya tuh ingin menyampaikan, tapi ada kesulitan dengan waktu kita, masa kita. Setiap gerakan itu ada yang harus saya sampaikan.
Misalnya saja kalau napas turun atau jurus jahit dari naik turun ke bawah itu ya, atau dari naik ke atas pakai huruf sin kayak mumpa, begitu turun nih kayak mumpa, supaya napas sin itu sebagian keluar sebagian ke dalam. Yang ke dalam ini akan menguatkan tulang, otot, sumsum, daging, semua menguatkan dan menguatkan daya tahan, menguatkan keyakinan. Dan sebagai juga indikator badan kita ini mampu menopang badan kita sendiri. Badan kita ini mampu menopang tubuh kita sendiri. Ketika naik dia jeleng-jengan enggak. Saya dirasakan penurunannya di usia ini karena memang harus dilatih. Nah itu misalnya dalam jurus ain itu dibuka sekuat-kuatnya, selebar-lebarnya. Ketika narik ini sampai ke sini kan ente dikuatkan sekeras-kerasnya supaya masuk ke dalam pori-pori sekitar rongga yang di kepala, badan semua lah. Nah, ketika ini sebutkan biar lurus dari ubun-ubun ke bawah alif. Ketika nyebut huruf ain sedalam-dalamnya sampai jangan ada rongga yang tertinggal misalnya. Ain sehingga dengungnya itu utuh. Kalau ain nggak utuh itu cuma 30%. Kalau ain 50%, tapi ain itu 100%, maka dengungnya tidak ada rongga yang kosong, kena apa saraf-sarafnya itu kena. Nah itu yang diharapkan sampai di ubun-ubun ain. Dan ini memang belum pernah disampaikan. Terus ada yang dikhawatirkan perbedaan, jadi ketika, dan itu sudah berulang-ulang kalau ini, ketika tonyok amreng, penerangan tonyok amreng ini memang secara khusus kan itu penggabungan tonyok amreng. Artinya amreng mengerahkan semua kekuatan. Amreng itu artinya amreng dalam bahasa Sunda mengerahkan semua kekuatan. Kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan rasa, kekuatan batin, mengerahkan semuanya, diambrengkan supaya berkiblat kepada rohani kita, gitu. Bukan badan yang berkiblat, bukan rohani, hati, rasa berkiblat kepada badan. Keseharian kita begitu. Seharusnya, ya, seyogyanya badan ini, akal ini, perasaan ini berkiblat kepada hati dan roh. Karena sebetulnya kalau sudah meninggal fisik itu nggak ada apa-apanya. Roh mah tidak sampai meninggal, balik kepada yang mempunyai, kan gitu. Jadi yang menentukan hidup ini badan atau roh? Roh pada prinsip. Dan petunjuk hidup ini apa? Hati. Dan yang merasakan hidup ini bukan badan ini yang merasakan hati, apa rasa. Dan yang memisahkan baik dan buruk. Kemarin kita mempelajari pama ya'mal miskolah darotin khairo wa ma ya'mal miskolah darotin saro yaro. Kebaikan berbalas kebaikan itu akal yang mengatur. Keburukan berbalas keburukan. Diperkuat lagi oleh kaidah Quran ini. Kaidah Quran yang kedua apa? La in syakartum, kalau engkau bersyukur la ajidanakum wa in kafartum inna adabil syadid. Dikasih penjelasan, dikuatkan. Kalau engkau bersyukur, kalau engkau berbuat kebaikan bersyukur, dan engkau selalu berada dalam kebaikan bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan. Tapi sebaliknya kalau engkau berbuat keburukan kan tambah didorong, maka Allah azabnya sampai akan diajab lah, kasarnya begitu. Kalau berbuat keburukan, siapa yang memisahkan? Akal kita yang memisahkan. Akal itu latihannya itu, ya. Ini jurang, ini tanah datar. Mau tinggal di jurang apa tinggal di tanah datar? Kan begitu. Ini air banjir, air bah. Apakah air yang bening, yang tenang? Pasti akan ini. Akal itu tahu dari kecil, udah dilatih mana baik dan mana buruk. Ini makanan, ini batu, nggak bakal makan batu pasti. Ini makanan, tahu. Nah ini juga kebaikan
akan berbalas kebaikan, menjelaskan. Keburukan akan berbalas keburukan. Akal yang menjelaskan. Nah, jadi akal itu untuk memisahkan mana baik dan mana buruk. Maka di dalam Quran berulang-ulang pakai akal dong, pakai akal dong, pakai akal dong. Merintah akal. Maka dalam Quran menjadi ada ilmu fikih, ilmu sebab akibat. Tuh, akal dong. Tuh. Terus ada ilmu fisik yang terlihat, yang menjalani hidup. Kalau akalnya salah memisahkan, tiba-tiba dia minum mabok, minum khamar, minum barang haram, terus mabok, terus masuk bui, badan yang sakit itu, mabok badan yang sakit itu, akal mah ya ketutup semuanya, tapi badan yang menjalani kehidupan. Maka dalam melaku kita ini di orang Sunda eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya parawasa anak kasasar nampak nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan. Badan katempuhan dalam bahasa Indonesia apa? Garis katempuhan, banjar katempuhan. Harus mempertanggungjawabkan yang tidak semua atas kesalahan dirinya. Akal yang salah kan gitu. Badan anu katempuhan ditempuhkan, diminta pertanggungjawaban yang bukan karena dirinya. Nah, badan anu katempuhan, raga saya penguasa ketika ngambil keputusan badan anu katempuhan kan. Nah, jadi itu balik tadi akal itu memisahkan, badan itu yang melaksanakan. Nah, jadi tonyok amrek dikerahkan semua kemampuan kita. Amrek. Amrek juga merupakan bahasa kira takamnya amarah, raga itu berhenti. Mengendalikan amarah. Atau amrek itu tarik dan ikat. Kalau amarahnya dilepaskan semau-maunya, maka derajat manusia pasti turun. Ya. Tapi sebaliknya kalau amarah dan hawa nafsunya dikendalikan, maka derajat manusianya akan naik. Tinggal tergantung pengendaliannya. Nah, yang akan mau disampaikan ini, yang pertama 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada lagi, la ilaha illallah, la ma'budah illallah, ibadah hanya kepada Allah. La ilaha tiada lagi wujud hanya kepada Allah, tiada lagi yang bakal hanya Allah. 3 itu. Setelah itu 5-nya itu yang pertama, tidak ada yang harus kita agungkan, hanya mengagungkan kepada la ilaha illallah, pelan supaya jelas ya. Terus yang kedua, tidak ada yang harus kita cintai, cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada lagi takutnya, takut kepada Allah. Yang keempat, tidak ada lagi malu, hanya malu kepada Allah. Yang kelima, tidak adalah harapan, keinginan, maksud, tujuan, hanya tujuannya kepada Allah. Itu yang lima. Setelah itu fa itu ada 3 arti. Fa itu artinya cepat. Ada yang kedua, fa kerjakan. Ada kedua, fa biar dan tak biar jelas. Dampaknya berasa ke kita. Fa ada 3. Yang ujung ti, kalau kita mati apa? 1 ingin bawa iman. Yang kedua ingin tobat sebelum meninggal. Yang ketiga husnul khotimah. Ti. Jadi kalau ti berarti. Nah, tapi semuanya, nah ini yang belum disampaikan, baru ketika la ilaha illallah, jangan ditahan la ilah, tidak begitu. La tidak begitu. Tidak ditambah ada apa? Hamzah. Apa hamzah ya? La ilaha illallah. Nah, ha illallah. Illallahnya ditekankan gitu, la ilaha illallah, illallahnya ditekankan. Nah, dan jangan juga punya illallah, nggak begitu lah, sehingga tidak jelas. Jadi 1, jangan ditahan ketika lanya la ilaha illallah ditekankan, kedua ditekankan, yang ketiga jangan terlalu cepat sehingga pengucapan tidak jelas. Nah itu jadi ketika fa bukan cepat, fa itu jelas. Fa la ilaha illallah, la
ilaha illallah. Suka yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi kehilangan. Jadi begitu, ini yang belum disampaikan. Dan haknya juga jangan la ilaha. Kalau S H I boleh, kalau la ilaha illallah secukupnya ya la ilaha illallah. Jangan diterima hak di situ menjadi terlalu banyak la ilaha illallah, nggak begitu. La yang awal kan sama la ilaha illallah, panjang semuanya ya. Tapi ketika fa jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah, lohnya itu ditarik oleh neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu dalam perkara senam. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi, menguatkan bahwa yang tadi itu ada hubungan yang sangat dekat. Di antara kita ini ada hubungan yang sangat dekat. Ada hubungan yang sangat dekat. Kang Aam tergantung kepada saya. Sholat subuh tadi jadi saksi saya. Saya jadi saksi Kang Aam. Kang Aam jadi saksi saya, kan begitu. Pasti ada hubungan. Kebaikan itu ada hubungan. Juga ayat dengan ayat semuanya ada hubungan. Yang kita bahas yang pertama, pama ya mami sekolah darotin hoiraya. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Dengan yang kedua harinya, kalau engkau bersyukur akan aku lipat gandakan ada. Kalau bersyukur itu berarti kebaikan. Kalau engkau tidak bersyukur berarti kebaikan apa keburukan. Maka ajab, kan begitu. Kan sama, kebaikan akan berbalas kebaikan, bahkan diperlihatkan betul. Kejelasannya dijentrekan lagi. Kalau berbuat kebaikan, kamu akan aku balas dengan berbagai-bagai kebaikan, bertambah kenikmatannya. Tapi keburukan, ancam terus akan diancamkan. Ya silakan ya, coba-coba kamu duduk di tebing. Kalau nggak bakal ngajuralit, kan ke anak kecil begitu. Bermain di tempat yang enak, maka kamu akan lebih sehat, kan begitu. Nah ini bukan berarti antara surat Quran semuanya berhubungan. Perintahnya hanya anjuran dan larangan, dan perintah untuk bertakwa. Seluruh isi Quran anjuran dan larangan. Kalau kita mampu melaksanakan segala yang dianjurkan dan menghindari segala yang dilarang, itu orang bertakwa. Nah, itu aja kaidahnya. Yang mudah-mudahan saya rasa bersyukur kepada apa yang ada pada kita. Ada tempat untuk ibadah, ada tempat untuk tidur, ada tempat untuk cari makanan, ada tempat untuk berolahraga, ada tempat istirahat, ya. Jadi yang mudah-mudahan ini disyukuri. Bersyukur itu bukan nuhun-nuhun, bukan ke orang yang bersyukur yang berbuat kebaikan. Syukur itu juga kita memelihara, syukur juga itu melanjutkan, syukur juga adalah menjaga. Kemarin ketemu Kang saya sedikit aja, sama dengan apa yang saya pikirkan. Senam hijayah ini luar biasa, ilmunya sudah bulat, tinggal disempurnakan. Itu tugasnya Abah Haji ke saya begitu. Tapi untuk memperkenalkan ke dunia luar itu harus ada yang khusus. Memperkenalkan, mensosialisasikan, menjadi lebih manfaat harus ada orang-orang tertentu. Yang pertama itu. Jadi memarketnya, memanage harus ada orang tertentu. Yang tinggal di antara ini siapa? Yang mengamalkannya ada orang tertentu. Selama kita ini hidup, amalkan terus. Paling nggak untuk diri kita. Untung-untung nama satu ada orang lain. Itu kebaikan. Berbalas kebaikan. Ada kebaikan yang mungkin tidak dilihat oleh semuanya yang ada di sini. Bahan dasar yang bagus, ada kebaikan. Misalnya begini, nih Kang Dapa jarang ngomong. Kalau tidak perlu amat tidak ngomong. Kalau ditanya tidak, kalau tidak disentuh dia tidak ngomong. Orang yang banyak ngomong lebih banyak kemungkinan berbuat bohong. Orang yang banyak ngomong kemungkinan lebih banyak menyakitkan hati orang.
Orang yang banyak ngomong kemungkinan ada keselewanya ngomong. Ya. Maka kalau orang yang tidak banyak ngomong, kemungkinan salahnya lebih sedikit dibanding orang yang banyak ngomong. Karena itu insya Allah terjamin ucapannya dan hatinya itu, doanya lebih banyak dikabul gitu. Kemungkinan doanya akan lebih banyak dikabul dibanding ngobrol yang tidak perlu. Akalnya digunakan kepada yang tidak perlu, yang mubazir. Orang yang akalnya tidak digunakan kepada yang tidak perlu, maka jalan keluar dalam hidupnya akan lebih dimudahkan. Ini potensi. Saya lihat Kang Aam juga di situ posisinya. Ya. Begini, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pengampunnya banyak. Tapi kalau astagfirullahaladzim ngomongin orangnya 10 kali lipat berkurang. Ya kan? Itu tergantung di kitanya. Jadi ini potensi-potensi yang luar biasa. Mang Asep termasuk. Sekarang karena udah tua, jarang ngomong. Mang jarang ngomong. Insya Allah doanya lebih diijabah. Tapi ini ngasih taunya apa? Lakukan doa. Nah itu. Banyak-banyak berdoa. Baik untuk orang lain maupun untuk diri, tetap punya pahala yang baik. Ini potensi. Wawan, ya kamu termasuk kategori orang yang lurus-lurus saja. Kang Aam lurus-lurus saja. Wahid lurus-lurus saja. Ya. Kamu Herman lurus-lurus saja. Semuanya tinggal manfaatkan sebaik-baiknya, berbuat kebaikan, insya Allah berbalasnya lebih murni. Nggak begini, diisi tapi dibolongin, bocor lagi, ya kan? Diisi ini kebaikan, tapi bocornya juga ada karena ngomongin orang, karena berbuat kesalahan kepada orang lain, karena menyinggung orang lain, bocor lagi. Tapi yang jarang ngomongin orang, yang jarang bicara, maka itu kan lebih terpeluang. Juga orang yang jarang bicara tidak kelihatan kesombongan. Ya mudah-mudahan tidak sombong. Jarang sepenuhnya. Tapi jangan lupa tetap daria, tetap kelihatan daria itu bergembira, senyum, karena itu adalah sedekah. Tetap berbuat kebaikan. Itu aja prinsip berbuat. Hanya diantaranya dibanding orang yang banyak ngomongin orang, lebih baik sedikit kemungkinannya bersalah orang yang tidak banyak bicara. Karena kuping itu 2, mulut itu 1, artinya lebih banyak mendengar dibanding banyak berbicara. Kecuali saya ini menjamekan, menerangkan, ya. Yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita. Saya nih kemarin ketemu dengan Kang Sayan, membahas mengenai masalah serangan. Sampai jam 6 ngejar waktu ketemu dengan Ibu Anggi di Jalan Jenderal Sudirman. Bicara tentang hal-hal yang memang sangat berat, yang menentukan tentang keselamatan orang. Setelah itu datang ke Pak Haji Lukman, ngurut. Kalau mau tahu sekali lagi, ngurut Ibu Eka, ngurut Pak Haji, ngurut. Sampai jam 12. Kurang sedikit itu kecepatan supaya, karena di sini ada Pak Erwin. Maka saya titipkan ke Kang Idis, Pak Erwin. Dengan siapa? Kang Aam ya. Dengan siapa? Kang Angga. Nah, buktinya sekarang Kang Angga ngajungkal, nggak bisa dia datang. Saya itu semalam setelah pulang juga sampai jam 2 baru bisa tidur. Maka tadi ukurannya mungkin saya tidak ikut subuh di sini. Ukurannya saya akan sholat subuh sendiri aja. Tapi dalam pikir saya ini rugi. Asal bisa sholat subuh, setelah itu saya mau mohon izin bahwa saya tidak ikut senam, tidak ikut pikir, saya mau mohon izin. Tapi dipikir-pikir, coba aja diam di sini, ngedenger aja baik. Bari tidur saja ngedenger aja baik. Bari tidur ngedenger aja sudah jadi pahala dibanding saya di mana-mana dipaksakan. Tapi alhamdulillah itu peranan senatu begitu. Saya bukan tidak dipaksakan. Sekali lagi, ya. Bukan tidak dipaksakan, dipaksakan ngatur diri. Asal nyender sebentar aja.
paksakan sampai ada wayang. Terus begini, semalam apa? Membaca satu literatur di dalam buku. Kalau sudah tua kayak Kang Idris, sudah tua kayak saya, sudah tua kayak Mang Endang, sudah tua kayak Mang Asep, tidak usah diatur-atur, ikutin saja. Waktunya tidak ngatur, berkegiatan. Waktunya ngatur, tidur aja, kan ada. Waktunya lapar, makan. Waktunya berkegiatan. Waktunya kenyang, janganlah makan. Jangan begini, jangan banyak makannya. Ikutin aja. Karena kadang-kadang saran itu menghalang. Waktunya kita mau sesuai kehendak kita ini, tahu ini baik, lakukan saja. Insya Allah tidak akan jadi penyakit. Tidak. Walaupun berkegiatan 20 jam, 4 jam tidur, insya Allah. Kalau sudah tua begitu. Karena metabolismenya sudah bisa ngatur. Beda dengan anak-anak, memang betul aja berkegiatan. Kita jangan terlalu diatur-atur. Wah, karena tiap bulan mesti general check up. Enggak. Mesti makan vitamin. Enggak, ikutin aja. Tapi pelihara tidur, pelihara minum, pelihara makanan, pelihara hubungan di antara kita supaya kita betah. Jangan terlalu diatur-atur. Katanya ada lagi pendapat saking mungkin sudah berat. Jadi orang tua diatur itunya, diatur, bebaskan aja. Ada orang berkeliaran, ada orang yang tidak pengetahuan tentang kesehatan, tidak punya, bukan dokter, tapi umurnya panjang. Jadi penyebab umur panjang itu karena keahlian dokter apa bukan? Bukan. Ikutin aja, hati kita punya aturan sendiri. Paham? Ada begini. Saya ini kalau makan jeruk yang agak asam sakit perut. Apalagi kalau nanas sakit, lambungnya kambuh. Apalagi kopi, lambungnya kambuh dulu enggak? Kopi. Ada orang yang kena kopi walaupun lambung tidak apa-apa. Makan nanas tidak apa-apa. Tapi begitu makan cabai paprika kena di lambung. Kan tidak sama tiap orang. Saya minum madu di antara suka berdebar-debar hati saya. Ada orang minum madu kesehatan, tidak begini. Madu itu semua orang sehat, belum tentu. Nah itu maksudnya punya ukuran sendiri. Tiap orang punya anggaran sendiri, punya ukuran sendiri. Dirasakan badan kita, yang tahu badan kita adalah diri kita. Kan gitu. Yang tahu kebaikan kita adalah diri kita. Sholat berjamaah, sholat berkesediaan, nilainya harus sama. Jangan begini, yang diancam itu orang berjamaah sholat. Allah. Begitu sholat sendiri asal aja jadi. Enggak begitu. Jadi kita tahu badan kita sendiri, hidang mengerti memelihara badan kita sendiri. Mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, tapi kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Maka banyak-banyaklah berbuat tanpa harus dihitung pamrih, karena otomatis kebaikan itu pamrihnya akan datang dengan sendirinya. Dan kalau kita berbuat kebaikan, kita bersyukur, Allah akan lipat gandakan. Tapi berbuat keburukan, ancaman azab Allah sangat pedih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.